itu saya merasa sebagai seorang anak, sehingga setiap saya berkisah, setiap saya bertutur, Pak Nur selalu memberikan nasihat-nasihat yang tidak pernah saya lupa. Sudah menerima saya dengan apa adanya seperti ini, dan jenengan selalu tak henti-hentinya memberikan semangat dan inspirasi bagi saya. Pak Nur, jangan pernah lupakan SPNTV, jangan pernah lupakan kita. Demikian saja. Kalau saya lanjutkan saya kok pengen nangis. Iya, saja ya Pak Nur. Love you more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya untuk saya mengungkapkan kesan saya tentang Pak Nur Salim. Ini pastinya yang banyak memorinya saya yang sama Pak Nur, tiap hari dibonceng sampai ada ini yang anak kandung ini malah anak tirinya, yang anak kandung ini berasa anak tiri, karena malah saya yang dibaring naik mobil, yang Mbak Ira ini malah naik sepeda motor. Saya yang pulang selalu digonceng Pak Nur. Lah ini Mbak Ira malah sendiri-sendiri sama Pak Nur. Saya diajak lewat jalan tembus itu yang pada saya yang lama di sini, malah Pak Nur yang ngasih tahu lewat jalan ini seperti itu. Kesan pertama saya yang masih saya ingat dulu, pertama saya ikut, mungkin yang tahu yang awal ujian tes itu kan saya. Jadi yang tahu pertama kali Pak Nur itu saya dikasih tahu sama guru Selorjo 2 sekarang. Mbak, itu loh Pak Nur Salim yang daftar ke SMP di Gawling, sama-sama barengan ujian sama saya di Kademangan, di SMK Kademangan waktu itu. Saya besok Pak Nur itu ya sudah nun sewu, sudah rikmaunya juga sudah putih seperti ini. Kesan saya awalnya memang, aduh kok ya, sepertinya kok sudah sepuh ya Mbak. Itu sepuh tapi luar biasa Mbak, orangnya dedikasinya tinggi. Kalau sama sekolah itu apa-apa itu gercep sapset kan, luar biasa memang. Beliaunya itu sepertinya pernah satu sekolah sama Pak Nur yang ngobrol sama saya ini. Memang awalnya kesan saya, waduh kok sudah sepuh ya, kok tinggal 3 tahun sudah pensiun ya, saya bilang gitu. Padahal SPNTV itu butuh orang yang bagaimana, paling enggak itu ya karena namanya dari awal, melihat dari awalnya perlu orang yang istilahnya jiwa semangat tinggi, jiwa muda seperti inilah. Saya lihat Pak Nur, ngapunten kan sudah 3 tahun pensiun, waduh lah kok ya seperti itu. Ini bayangan saya seperti itu. Ternyata ketika Pak Nur masuk, luar biasa, masuk ke sekolah, selalu tidak pernah, sepertinya saya lihat tidak pernah terlambat, selalu datang pagi, selalu di depan. Kemudian kalau apa-apa administrasi, beliaunya selalu terdepan. Semuanya belum selesai mengerjakan modul ajar, beliau sudah siap dengan tanda tangan ke kepala sekolah. Seperti itu, setiap semester, awal semester beliau seperti itu. Kemudian masuk kelas juga di awal seperti yang Bu Sri aturkan tadi, sudah menunggu di depan, guru masih di dalam, beliau sudah siap di depan kelas seperti itu. Pulang juga di akhir ngaten. Kadang malah piket juga beliau selalu tepat waktu. Yang saya rasa seperti itu. Kalau saya ajak mengerjakan e-rapot, beliau biasanya itu ketika jaga ujian, monggo Pak Nur sama saya, nanti saya dampingi mengerjakan e-rapot ya, bareng-bareng nanti ngawasi sama saya. Seperti itu selalu. Beliau sebagai koordinator P5 selalu mau belajar dan selalu mengerjakan tugasnya itu cepat begitu.
Padahal kadang kalau P5 itu kan juga perlu dia ini dengan yang lain, dengan anggotanya. Beliau itu kadang kerjakan sendiri. Kadang saya gini, Pak, P5 ini aja nanti bareng-bareng sama satu kelompoknya, satu dibicarakan sama-sama dengan ini. Tapi beliau ternyata sudah selesai dengan saya kasih tahu ini, Pak, ini dari di perpustakaan itu ada buku panduan untuk P5. Beliau yang belajar dari buku itu yang kadang mungkin yang orang muda-muda seperti saya malas literasi atau apa sih itu kan, itu yang sangat berkesan bagi saya. Enggak seperti yang dibilang Bu Galuh tadi aturkan juga, kalau beliau juga IT-nya mau belajar dengan usia yang notabene itu kan sudah kalau lah wis tua lah kok dadak IT barangan gitu ya. Enggak, kalau beliaunya semua mengerjakan sendiri. P5 mengisikan koordinator P5 yang ribet. Koordinator P5 itu kan isiannya banyak. Beda dengan guru mapel ataupun wali kelas. Itu beliau juga mengerjakan sendiri ya dengan saya, ini Pak, ini Kong, yang ini begitu. Itu beliaunya enggak pun dengan kerjaan enggak pernah seperti itu, semua dikerjakan sendiri. Kita aja kadang akeh ya garapane selalu seperti itu. Beliau enggak, semua itu kayak ada tugas yang di depan beliau itu kayak semua itu walaupun slow but sure katanya, jadi walaupun pelan tapi pasti dikerjakan. Beliau sabar orangnya. Kalau sama orang yang menurut saya itu selalu positif itu Pak Nur, nggak pernah berpikiran negatif sama orang, selalu positif. Ini yang mungkin saya harus belajar, inspirasi saya menjadi orang yang selalu positif sama orang lain. Nggak pernah punya perasaan nggak pernah punya perasaan negatif sama orang, nggak pernah. Kalau saya mau cerita, saya banyak sekali. Saya semoga Pak Nur nanti tetap kita bisa tetap nyambung silaturahmi. Pak Nur selamat menikmati masa pensiun, masa purna bersama keluarga, bersama cucu-cucu. Semoga Allah memudahkan, melancarkan segala urusan. Semoga Allah selalu menjaga Pak Nur. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan Pak Nur. Amin, amin. Mohon maaf kalau saya itu kadang mungkin ya agak nada tinggi atau apa, tapi saya ke siapapun sebenarnya tidak pernah ada perasaan saya selalu mungkin kadang pas capek atau apa kadang nada tinggi gitu. Pak Nur sabar sama saya. Maafkan ya Pak Nur kalau mungkin. Iya, sama-sama Bu. Kalau saya ada yang kurang berkenan, ada hilaf kata, perbuatan maupun tingkah laku saya kepada Pak Nur, selamat menikmati masa purna bersama keluarga. Sehat selalu dan semoga silaturahmi kita tetap terjaga Pak Nur ya. Amin. Nggih. Ngaten mawon, nanti terus-terusan cengeng saya nih kalau sudah saya. Matur nuwun Pak Nur, panjenengan sangat inspirasi saya, pelajaran yang saya peroleh ketika saya bergaul, berinteraksi dengan panjenengan. Matur nuwun Pak Nur atas ilmunya. Demikian, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.